Dengerin, kamu jalan sama cowok cuma berdua, dan aku taunya dari si kampret, bukan dari kamu. Kan kamu sendiri yang bilang bakal kasih tahu aku apa aja. Terus sekarang kamu expect aku bisa percaya sama kamu? Jawab. Yan, minggu ini ke gereja yuk. Kamu yakin mau ke gereja? Bukannya kamu bilang kamu sakit hati sama gereja dan orang-orangnya? Aku capek, sakit hati, kangen Tuhan. Ya pokoknya temenin aku ke gereja lah. Kamu ini emang suka random ya? Ya terserah sih. Kalau memang kamu yakin dan kamu nyaman, aku sih oke-oke aja. Lagian, aku juga pengen tahu sih ibadah di gereja itu kayak gimana. Suka random ya? Mungkin itu yang bikin kamu tambah cinta aku kali. Kita belum ada persiapan nikah ya? Kan kita nggak pernah bahas. Ya emang kalau dibahas kamu udah siap? Ya aku juga nggak tahu sih kita harus mulai dari mana. Dari keuangan mungkin? Mau dari mana ya? Memang katekisasi pranikah itu kayak gimana sih? Mempersiapkan pernikahan? Kayak wedding organizer gitu? Ada bimbingan pernikahannya gitu? Bayar nggak ya? Ya aku juga nggak tahu sih katekisasi pranikah itu kayak gimana. Tapi kayaknya nggak bayar deh. Mau coba daftar? Boleh. Maklum lah ya, soalnya rasa-rasa saya udah tuir nih sekarang. Oke, sebelum kita membahas ke langkah selanjutnya, berbicara nanti pernikahan kalian, saya sih pengen tanya sama kalian. Apakah kalian sudah tahu, sudah kenal latar belakang kalian masing-masing? Sudah kok. Kami saling terbuka dengan keadaan kami satu dengan yang lain. Julian tahu kondisi saya, keluarga saya, pekerjaan saya juga gitu. Jadi begitu sebaliknya kok. Oke deh, kalau begitu sekarang giliran saya nih yang pengen tahu sebenarnya latar belakang kalian. Tapi begini sih sebenarnya tujuan kita mengikuti kelas pranikah ini sebenarnya adalah untuk membantu kalian boleh mempersiapkan pernikahan dengan baik dan juga pernikahan nantinya kalian itu bisa jadi memuliakan nama Tuhan. Jadi minta maaf kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup pribadi yang akan saya tanyakan. Jadi boleh nggak sekarang ini kalian boleh menceritakan latar belakang kehidupan kalian masing-masing sehingga saya bisa mengarahkan nanti ke depan pernikahan kalian seperti apa. Julian lebih dulu mungkin? Iya kok. Cerita Julian, jangan iya. Sorry, saya gugup kok. Santai aja. Buat dirimu nyaman pokoknya. Oke, kalau gitu Julian kalau mau cerita silahkan. Saya ini yatim piatu dari SMP 1. Saat itu saya dan keluarga untuk pertama kalinya bisa sama-sama pergi ke gereja untuk Natalan. Tapi di perjalanan kami mengalami kecelakaan dan kedua orang tua saya meninggal saat itu juga. Cuma saya yang selamat. Kemudian terjadi keributan di rumah karena keluarga besar datang untuk memperebutkan harta papa. Saya yang waktu itu masih kecil, saya pikir saya tidak mau terlibat terlalu dalam untuk masalah ini dan saya pikir yang penting saya bisa bertahan hidup gitu. Sejak saat itu saya mencari harta yang bisa ditemui di rumah dan saya memulai berbagai macam usaha. Nah dari sana saya bisa membiayai pendidikan saya sampai saya kuliah. Nah di kuliah saya bertemu dengan Maria. Dia tuh orangnya seru banget loh. Dan saya sendiri gak nyangka wanita yang secantik ini bisa semandiri ini. Dan itu membuat saya tertarik dengan dia. Wah, kita belum sampai bahas ke sana, tapi kamu sudah mulai. Tapi Julian, thank you ya. Saya melihat hidupmu kompleks sekali. Ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan yang kamu alami, tapi kemudian
ada hal yang bisa kamu capai. Sungguh kamu luar biasa, saya sungguh appreciate terhadap apa yang kamu alami. Oke, next question. Tentunya di dalam relasi itu sering ada yang namanya pertengkaran. Nah, biasanya di dalam hal-hal apa kalian itu bertengkar? Dan kemudian bagaimana kalian menyelesaikan masalah atau mencari solusi di dalam pertengkaran kalian? Apakah kalian bisa menceritakan hal ini? Bingung mau cerita atau rasa nggak nyaman? It's okay sih, it's okay. Kalau memang kalian bisa cerita, itu mungkin better ya, lebih baik untuk kita sama-sama bisa membuat persiapan pernikahan kalian lebih baik lagi sih. Saya bingung sih kok mulainya dari mana. Mungkin dari kejadian yang baru kejadian aja kali ya kok. Jadi apakah sebelum ini, sebelum bertemu dengan saya, kalian sudah menceritakan hal ini kepada orang lain? udah kok ke beberapa teman di luar gereja. Sebelumnya saya minta maaf ya, ada hal urgent yang sepertinya harus saya kerjakan. Saya menyarankan untuk kalian jangan cerita-cerita dulu kepada yang lain, kita keep dulu, dan saya berjanji dan saya akan menolong kalian untuk mencoba melewati masa-masa ini ya. Sebelum kita berpisah, saya lagi kepikiran ya, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin bagikan itu buat kalian. Kalian boleh membaca itu dan kalian nanti renungkan nih firman Tuhan, biarkan itu juga boleh menjadi perenungan dan menjadi memberkati kalian, dan saya yakin Tuhan akan memulihkan kehidupan kalian. Terus begini, saya akan kasih beberapa lembar untuk tes ya kalian, supaya saya bisa lebih memahami cerita kalian ya, saya mengenal kalian dan kita bagaimana bisa bertemu di dalam Tuhan. Boleh saya sebelum kita berpisah kita berdoa buat kalian untuk boleh mempersiapkan pernikahan nanti kalian lebih baik lagi ya. Oke, saya akan berdoa buat kalian. Mar, gereja nggak seperti yang kamu ceritakan. Jadi ada apa nih? Jadi gini. Itu drugs cuma gede bener ya? Ih kamu. Wow. Jujur gue bingung sih harus komentar apa. Kalian hebat sih. Kalau denger cerita kalian ya, gue jadi makin yakin kalau Tuhan tuh emang gak akan pernah ninggalin anak-anaknya. Thank you ya kalian udah mau cerita ke kita. Pokoknya gue sama Arga bakal cari cara buat bantuin kalian. Tapi sorry nih, kayaknya gue mesti pulang. Besok mau berangkat, gue mesti packing. Nah, sementara itu gimana kalau kalian renungin dulu tuh ayat yang dari Koroni kemarin. Thank you ya. Sorry banget jadi ganggu trip kalian. No problem lah bro. Lu sama Maria bisa andelin kita kok. Thank you ya kalian. Halo? Udah di jalan nih? By the way, gue butuh bantuan lu nih. Sorry banget nih kita telat, tadi macet banget Ya, jalannya. namanya juga Jakarta. Ya udah, kalian langsung bantu-bantu aja daerah sana ya. Oke. Halo? Oke. Bentar ya. Yan, aku keluar dulu ya. Oke.
denger-denger lu udah daftar katekisasi pranikah ya? Cie, udah mulai serius nih ceritanya. Iya nih. Waktu itu kita lihat video katekisasi pranikah gitu, dan karena kita berdua nggak pernah tahu tentang pernikahan, ya kita coba aja. Terus abis katekisasi itu gimana ya? Soalnya gue denger-denger lu kayak agak ragu buat ngelanjutin katekisasinya ya. Maksudnya gimana nih? Bingung gue. Si Koroni, gue denger-denger dia mundur. Cuma 1 kali bimbingan doang. Ya, gue denger-denger kasus kalian itu rumit. Dan dia kayak gak bisa handle gitu. Enggak kok. Nanti sore kita masih ketemu. Tadi lu bilang katanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya gue gak bisa kasih tahu. Adalah beberapa orang ya banyak. Makanya. Terus urusan lu apa? Woi, lu kok jadi nyolot? Biasa aja lu. Gue kan cuma tanya. Nyari ribut lu? Hey, stop! Lu jangan macem-macem di sini. Lu mau nyari ribut? Semua orang udah tahu busuknya lu. Lu tuh harusnya bersyukur belum kita usir dari sini, tau nggak? Kalau bukan karena gereja ngajarin mengasihi, belum tentu kita terima lu di sini. Gue tuh nggak bisa pikir ya, lu ancam apa sih cewek lu sampai dia mau sama orang kayak lu? Kok diem aja lu? Jadi bener omongan orang-orang tentang kalian berdua, hah?